Bukan kebetulan kalau kebanyakan artis-artis itu adalah dari Bandung atau yang pernah tinggal di Bandung. Di sini adakah yang bukan orang Bandung? Oh, orang mana, Kang? Bali? Bali beneran? Waduh, oke. Orang? Oh, ya. Oke, jadi gini. Bandung itu memang banyak kesamaan dengan Bali sebenarnya. Tetapi ada perubahan yang sangat radikal yang pada akhirnya mengubah Bandung menjadi sangat berbeda dengan Bali. Kalau misalkan kita lihat latarnya, itu persis sebenarnya Bandung dengan Bali itu. Tapi nanti kita bahas. Tapi kita fokus dulu ke si Bandung yang banyak mencipta itu. Jadi begini, Bandung itu sebenarnya adalah kota yang ditukar. Kota yang sebenarnya didesain sejak awal untuk menjadi ibu kota, tetapi gagal untuk menjadi ibu kota karena alasan-alasan tertentu. Jadi misal begini ya, ketika Belanda datang ke wilayah Bandung itu tahun 1800. Nah, orang-orang Belanda itu melihat bahwa kota ini adalah kota atau daerah ini adalah daerah yang sangat strategis, sangat keren, sangat bagus, nyaris untuk semua hal, kecuali untuk perdagangan. Semuanya bagus, semuanya cocok karena di lingkungan gunung, masyarakatnya memiliki sumber daya alam yang memadai untuk makan, untuk wisata, untuk apapun di Bandung itu cocok. Nah, karena itu maka orang-orang Belanda itu berpikir bahwa ini akan dijadikan sebagai ibu kota masa depan Hindia Belanda. Awal mulanya itu begitu. Nah, tetapi orang-orang Bandung pada waktu itu fokusnya adalah di selatan, di Krapyak, atau yang kita sebut sekarang sebagai Dayakolot. Dayakolot itu adalah tempat pertemuan antara Sungai Cikapundung dengan Sungai Citarum. Jadi di situ ada segitiga. Nah, karena di situ itu banyak sekali Krapyak di situ, maka disebutnya Krapyak. Wilayah situ teh. Udah tahu kan? Oh, belum. Yang saya tahu kalau Dayakolot itu sendiri artinya kota tua, betul? Iya, betul, kota tua. Nah, si kota tua itu dulu tuh namanya adalah Dayakolot. Terus si kota tua itu dulu namanya adalah Krapyak. Nah, dulu tuh si orang Belanda teh datang sama orang-orang Bandung yang waktu itu ada di sana. Kang, kalau bikin kota jangan di sini, ke Mantes. Kata orang Bandung, Aripan yang nyanyahonan. Kamu teh jangan so tahu, kami sudah lama tinggal di sini dan secara filosofis memang masuk akal di mana-mana kalau bikin kota itu di tempat yang kita bisa mengakses air dengan sangat mudah. Nah, di sini pertemuan antara Sungai Cikapundung dengan air Citarum. Maka di sini adalah tempat yang paling pas untuk bikin kota. Kata orang Bandung, pada orang Bandung asli. Kata orang Belanda, ya kalau mikirnya masa lalu, ya kalau mikirnya hari ini. Tapi kalau mau bikin kota, itu mikirnya ratusan tahun ke depan. Di sini tuh bakal tenggelam. Di sini bakal tenggelam, kata si orang Belanda tuh. Tenggelam bagaimana? Jangan meramal, itu musyrik. Bukan musyrik, tapi ini karena ini adalah pertemuan antara sungai besar dan semua aliran sungai yang ada di cekungan Bandung itu pasti mengalirnya ke Citarum, ke tengah-tengah ini. Pasti ini bakal tenggelam nanti suatu hari nanti. Katanya begitu. Karena apa? Yang dari sana mengalir, dari mana-mana mengalir gitu ya. Terjadi keributan yang di sana, sehingga akhirnya apa? Belanda memutuskan untuk tetap bikin kota Bandung. Tapi di wilayah yang sekarang kita duduki. Karena apa? Karena wilayah yang sekarang kita duduki itu miring. Coba kalau misalkan, nah ini kan ada orang Lembang, ada orang mana gitu ya. Dari Lembang sampai ke Kiara Condong, sampai ke Dayakolot itu mudun terus. Atau yang ke Supratman itu jelas mudunnya gitu. Nah, Dendels sengaja, dulu mah belum Dendels. Si Belanda pada waktu itu sengaja bikin kota itu di tempat yang miring kayak gini itu. Sengaja. Biar apa? Biar kalau misalkan banjir, airnya langsung mengalir ke sana. Di sananya tenggelam, di sininya baik-baik saja. Tapi kota yang dimaksud tidak boleh terlalu dekat dengan Gunung Tangkuban Perahu. Di sini meletus. Nah, maka dibuatlah sedemikian rupa. Akhirnya kota itu diputuskan di sini. Jadi, kalau Gunung Tangkuban Perahu meletus, yang kena itu adalah Lembang. Habis. Aman di sini. Kalau banjir, tenggelam di sana. Aman di sini. Jadi ini adalah wilayah yang kata orang Belanda pada waktu itu adalah yang paling nyaman, paling enak. Jadilah dibikin kota seperti ini. Nah, kemudian si orang pribumi, orang Bandung dipaksa juga untuk pindah ke sini. Marah. Akhirnya apa? Belanda
melalui Dendos bikin titik 0 kilometer di alun-alun, yang di dekat alun-alun itu. Bikin pusat kota di sini, titik 0 kilometer. Yang orang Bandung pasti tahu ya, titik 0 kilometer. Tetapi Wiranata Kusuma pada waktu itu, orang Bandung asli yang ada di sini, sakit hati. Saya yang berkuasa di sini, tapi saya yang disuruh-suruh sama Belanda. Jadi dia bikin si titik 0 kilometernya di situ, dia bikin pendopoknya berapa ratus meter ke sebelah sana. Sebagai bentuk protes. Dan si pendopoknya itu menghadap ke Gunung Tangkuban Prabu sebagai pusat periangan, tempat dewa-dewi mereka ada di sana. Belanda tahu itu, kesel, bikin gedung sate. Si gedung sate itu menghadap ke Gunung Tangkuban Prabu, tapi membujuri, membelakangi pendopo. Jadi itu tuh sebenarnya adalah perang simbol. Perang antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi pada waktu itu untuk menentukan mana yang sebenarnya memiliki otoritas untuk membangun ini gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam konteks itu saja, orang Bandung itu sudah sejak awal paling sering debat dengan orang Belanda. Walaupun karena pada waktu itu masyarakat kita itu adalah masyarakat yang belum berorientasi masa depan, jadi masih eleh debat wae gitunya pada waktu itu, tetapi orang Bandung adalah yang paling sering ribut sama orang Belanda dan akhirnya ada transfer. Jadi orang Bandung itu adalah pengetahuan pribumi itu berseteru dengan pengetahuan modern, jadilah orang Bandung. Seperti itu. Nah, jadi sampai sejauh ini, kenapa orang-orang Bandung itu kreatif? Misal ya, kreatif dalam hal bahwa di satu sisi, dia karakteristiknya adalah karakteristik orang Sunda yang pemalas, yang tidak mau diatur, yang tidak mau menyerah pada simbol-simbol bangsa yang lain, tetapi di sisi lain mereka didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Sehingga memunculkan corak yang berbeda. Makanya bukan kebetulan kalau kebanyakan artis-artis itu adalah dari Bandung atau yang pernah tinggal di Bandung. Begitu. Dan kalau misalkan Akang Teteh, misal yang pernah ke Jakarta, yang pernah ke Jogja dan lain-lain, anu ngamen make stereo gede di perempatan jalan cuma di Bandung. Saya belum lihat yang di kota yang lain gitu. Saya belum lihat, bukan berarti mungkin nggak ada, tapi saya belum lihat. Nah, karena orang-orang Bandung pada masa ini, pada konteks ini benar-benar terlatih untuk bisa berpikir secara kritis, tetapi tetap mengagungkan rebahan ala masyarakat lokal. Sebenarnya orang Bandung tuh siapa sih? Sebenarnya Mana asalnya orang Bandung? Oh gini. Ada satu lagi boleh? No. Ya. Jadi kalau tadi dari Belanda itu kan dia memperdebatkan masalah planologi kota. Gitu. Nah, kurang lebih hampir sama di masalah orang Bandung. Emang udah ada orang itu di Bandung saat itu pertama. Kedua, budaya sendiri planologi, keilmuan planologi di budaya Sunda pun kan sebetulnya sudah ada. Contoh yang saya pernah dengar adalah dari Cinta Gelar. Apakah orang yang ada di Bandung saat itu nggak punya kearifan lokal tentang planologi? Ya. Atau gimana gitu? Kalau di Cinta Gelar kan kita tahu dari filmnya ada hutan larangan, mana hutan yang boleh ditanami, iya gitu. Nah, gini Kang, yang kedua dulu aja ya. Apakah orang kita tidak punya kearifan lokal terkait dengan planologi? Ada, dan sampai sekarang masih dipakai di Bandung. Di antaranya adalah Macopat. Macopat itu alun-alun disimpan di tengah, kemudian di sebelah barat pasti tempat peribadatan, pasti. Di sebelah selatan pasti tempat pemerintahan. Di sebelah timur pasti pasar. Di sebelah utara pasti yang berhubungan dengan hukum. Mau kantor polisi atau penjara. Di zaman dulu Bancai disimpan di situ, tapi sekarang sudah dipindah. Tapi Macopatnya masih ada, alun-alun lapangannya masih di tengah. Dulu alun-alun itu tempat demo. Jadi itu kearifan lokal demo itu. Tapi demonya orang zaman dulu, khususnya orang Bandung, itu adalah cimogok di situ di alun-alun. Diam menghadap pusat pemerintahan. Jadi demonya bukan lempar telur, tapi gitu, menunjukkan bahwa mereka itu tidak setuju pada satu hal gitu. Nah, apakah mereka tidak memiliki kearifan lokal selain Macopat, misalkan yang seperti itu? Ada sebenarnya, cuman pikiran mereka itu yang tadi itu. Mereka itu tidak berpikir bahwa di masa depan Bandung akan padat, akan penuh. Karena kalau kita ngikutin tradisi orang Bandung asli tanpa sentuhan modernisme, maka penduduk Bandung itu tidak akan nambahan. Angker segitu. Jadi kan yang tadi yang dikatakan bakal banjir di masa depan itu hanya terjadi kalau populasi over, gitu kan? Nah, sedangkan kata orang Bandung nggak mungkin populasi itu over, karena yang meninggal
akibat virus, akibat apa, itu sama banyaknya dengan yang dilahirkan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi mereka berpikir kronologinya itu adalah satu kota itu harus bisa diakses melalui jalur darat dan jalur air, dan bahwa di sana ada cukup air yang bisa digunakan untuk makan minum dan kebutuhan sehari-hari. Maka pusat-pusat kota di Jawa Barat atau di Priangan hampir semuanya itu ada di pertemuan sungai. Bekasi, pertemuan sungai. Bogor, pertemuan sungai. Bandung, pertemuan sungai. Itu sebenarnya adalah kearifan lokal. Ciamis, pertemuan sungai dan lain sebagainya. Itu pusatnya ya, pusatnya bukan secara keseluruhan wilayah yang kita kenal sekarang gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ngomong-ngomong soal orang Bandung itu, siapakah sebenarnya orang Bandung itu? Istilah orang Bandung itu banyak definisi, tergantung perspektif. Ada yang dimaksud dengan, atau ginilah, berapa penduduk Bandung? 200.000. Hah? Oh, bukan ya? Hah? 6 juta. Nah, jawabannya adalah tergantung jam berapa. Oh. Karena pada faktanya adalah orang Bandung itu jumlahnya itu 2 juta pas malam hari, 3 juta pas siang hari. Karena apa? Karena banyak yang kerja di Bandung dari wilayah di sekitarnya. Kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, jadi kalau misalkan definisi orang Bandung itu siapa? Apakah yang dimaksud dengan orang Bandung itu adalah orang yang tinggal di Bandung, atau orang yang memiliki tradisi Bandung, orang yang memiliki budaya Bandung, dan sebagainya? Jawaban yang paling sederhananya itu adalah siapakah yang dimaksud dengan orang Bandung adalah orang yang tinggal di Bandung. Kalau zaman sekarang, sebab tidak ada orang yang bertradisi Bandung. Karena Bandung itu adalah Priangan. Jadi tradisi Priangan itu ada. Jadi di Jawa Barat itu ada 3 tradisi. Banten, Pasundan, Priangan. Ditambah orang-orang yang pertengahan. Kayak Indramayu, Cirebon, dan lain-lain. Begitu. Nah, orang Bandung itu adalah orang yang tinggal di Bandung. Oke. Kalau definisi orang Bandung adalah yang tinggal di Bandung, kan berarti siapapun yang kemudian datang dari luar dan menetap dan lalu tinggal di Bandung, itu jadi orang Bandung. Jadi orang Bandung. Jadi orang Bandung. Iya. Nah, kalau dari sejarahnya nih, pernah nggak ada kajian bahwa dulu mah di lembah di Mangkok ini mah udah kosong, nggak ada apa-apa. Oh, ada. Nah, Gini, yang pertama datang itu orang dari mana? justru di Pulau Jawa, salah satu yang paling awal diisi makhluk hidup, manusia purba, itu adalah Bandung. Kan ini tuh dulu tuh danau. Ini tadi sini ketinggiannya berapa meter ya? Kita ada di lantai 5 ya? Ada di lantai 5. Ada lantai 4. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat kalau kita melihat ke 100.000 tahun yang lalu itu, ini tuh tenggelam. Ini tuh kita tenggelam sekitar 10 meteran. Karena wilayah yang ada di sini, tempat kita duduk itu, kalau di bawah ini 26 meter dalamnya. Ini danau, banyak lautnya, banyak ikan gitu, banyak apa, ini teh danau. Nah, pinggirannya itu adalah Lembang, Dago, Raja Mandala, dan sebagainya. Makanya di sana banyak kapur tadi Raja Mandala teh ya, di Cipatat ya kayak itu teh banyak kapur. Karena apa? Karena dulunya memang itu teh pantai. Nah, itu di Dago itu pantai. Nah, di Dago itu banyak pemukiman purba. Ada satu teori yang menyebut bahwa cerita Sangkuriang itu adalah cerita dari orang yang melihat langsung tentang peristiwa letusan Gunung Sunda yang akhirnya nguruh Selacau. Di sini tahu ya, di Cijerah ke sebelah sananya ada Selacau, ada daerah situ, terus ke sananya teh Citapen, yang kayak Cililit ke sana. Nah, di situ ada Selacau. Nah, Selacau itu adalah sampai detik ini itu adalah titik terdalam Bandung. Wilayah yang paling, nah di sana itu dulu disumbat sama letusan Gunung Sunda. Jadi Gunung Sunda tuh kan sekarang mah perlu digambar, tapi Lembang gini terus ke atas lagi gitu kan. Nah, dulu masih Lembang rata ke atas gitu karena gunung gede sekitar 4.000 atau 5.000 meter ke atasnya. Sekarang cuma 2.000 meter kan. Jadi itu yang kita lihat sekarang Gunung Tangkuban Perahu itu teh setengahnya. Ya teh pada wae. Nah, pas itu meletus, terus turun Cimahi bersama letusannya. Jadi air hujan, air sungai Citarum semuanya meluap sampai ini jadi danau. Nah, orang yang menyaksikan tentang
ketahannya Sungai Citarum dan kemudian naiknya itu yang kemudian mewariskan cerita Gunung Tangkuban Perahu. Kalau hipotesis ini benar, kalau hipotesis ini benar, berarti di sini sudah ada pemukim sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Begitu. Jadi sejak sejak manusia belum jadi manusia, masih setengah purba, di sini sudah ada pemukimnya. Gitu Kak. Jadi orang Bandung tuh yang awal-awal gitu. Ya. Terus tadi juga kan sempat disebut bahwa Bandung ini sebagai kota direncanakan oleh Belanda ya. Iya. Bahwa ini akan jadi kota masa depan. Iya. Berarti harusnya ibu kota negara kita di sini dong. Iya. Harusnya di sini gitu. Harusnya. Kenapa tidak terpikirkan oleh saya nggak suka menyebut pemerintah soalnya saya jadi yang diperintahkan gitu ya. Para pelaksana negara ini gitu. Oh gitu. Kenapa? Apakah pernah ada bahwa Bandung ini direncanakan untuk jadi ibu kota Indonesia? Jadi gini, si Belanda tuh dulu punya dua pikiran ya, punya dua opsi pertimbangan. Kalau perang, kota terbaik itu adalah Bandung. Karena Bandung itu dilingkung gunung. Jadi kalau terjadi perang, simpen saja itu pasukan-pasukan di Cikole, simpen pasukan di Patuha, di sana di Santosa, di ini. Nah, itu aman. Karena kita tinggal nembakan ke arah bawah. Hari itu masuk-masukkan ke atas susah gitu. Nah, itu sudah dipikirkan sama Belanda. Cuman si Belanda kemudian berpikir, Bandung itu dilingkung gunung benar. Kecuali ada satu yang tidak gunung. Karena tempat pelimpasan bocornya Sungai Citarum tadi, yaitu Padalarang. Ya ini kan gunung. Di sana gunung gelis kan. Di sana gunung. Di sana nggak ada gunung. Di daerah barat. Nah, makanya didirikan Cimahi. Mana tadi orang Cimahi? Nah, orang Cimahi itu dulu disimpan garnisun di situ. Jadi karena ini gunung, di situ bukan seluruh tentara ditempatkan di situ ke Belanda teh, bersama fasilitas militernya disimpan di sana. Jadi Cimahi itu seperti pintu masuk gitu ya? Iya, celah pintu masuk. Jadi kayak pasukan 300-nya Leonidas. Iya, betul. Betul ya? Nah, benar. Emang benar kan? Jadi kesana nanjak, dari kesana mundur kan? Kalau kita ke arah Cianjur gitu, di sini pasti hafal orang Bandung nggak ya? Yang ke arah Cianjur itu kan kalau mundur kan? Nah, disitulah maka disimpan. Tapi kemudian Belanda juga mikir-mikir, maka disimpan, mau dibikin dirancang kayak garnisun baru itu, tapi nggak keburu. Tapi intinya gini, si Bandung itu kalau dalam kondisi perang harusnya dijadiin ibu kota. Dan kata Belanda, cukup pisan siapapun yang bikin ibu kota di Jakarta. Kenapa? Karena secara geostrategis si Jakarta tuh ditunjuk langsung ku Malaka, ku Singapura. Jadi itu kan Malaysia tuh gitu kan, siga panah-panah gitu, ngarah nanti ke Jakarta langsung gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan nyimpen ibu kota tuh di situ, rawan terhadap serangan, gampang diserangnya gitu. Jadi kalau bisa menyebut sedikit. Tapi kalau pikirannya itu adalah gimana caranya untuk membangun perdagangan dan sebagainya, Jakarta lebih bagus. Nah, makanya sebenarnya Jakarta makanya Jakarta dan Bandung pada waktu itu sebenarnya sama-sama disiapkan. Tapi yang awal mula disiapkannya itu adalah Bandung. Karena pada waktu itu pikirannya waktu Bandung didirikan itu pas Belanda di bawah pimpinan Prancis, yang Prancis sedang perang Napoleon melawan Inggris. Jadi pikiran di Bandung dibangun tuh pikirannya adalah pertahanan gitu. Nah, tadi teh nanya sih. Lupain aja nggak apa-apa. Ya, nah terus ke yang lain. Iya, jadi gitulah kurang lebih si Bandung teh. Ya, jadi makanya kalau misal sekarang Jakarta dibikin jadi ibu kota dan lain-lain, sebenarnya Belanda alhamdulillah sudah membuatkan buat kita teh tata kota. Bandung juga sudah dibuatkan tata kota. Makanya ini ada sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat memalukan. Kalau saya sebut, mungkin nasionalisme kita hilang setengah. Meren. Jadi ceritanya teh gini, waktu dibangun sama Belanda, si Bandung teh fokus di tempat miring tadi. Jangan sampai melampaui bukan. Jangan sekarang atau lainnya. Nah, jangan sampai lewat situ. Atau bahkan jangan sampai lewat sebelum itu. Karena apa? Karena itu sudah rada datar.
Jadi tempat bikin fokusnya itu di wilayah yang miring. Kemudian kata Belanda teh aturan bikin Bandung, bikin kota Bandung. Satu, jalan dulu yang dibikin baru pemukiman. Jalan dulu dibikin baru pemukiman. Dua, setiap jalan harus punya radius 7 meter ke kanan dan ke kiri minimal. Terus di pinggir-pinggirnya itu harus dikasih trotoar 5 kaki. Makanya siapapun yang ngejeduk di sana disebutnya pedagang 5 kaki. Pada akhirnya berubah jadi kaki 5. Karena harus ada trotoar 5 kaki, sekitar 2 meter. Nah, terus sesudah itu harus ada parit, harus ada tanaman-tanaman, baru di situ ada pemukiman, tempat, dan lain-lain yang setiap satu individu harus punya tanah kosong 7 meter. Jadi kalau misalkan ada sebuah rumah, ini peraturan Belanda. Kalau ada satu rumah dihuni 4 orang, maka si rumah itu wajib menyediakan lahan terbuka hijau 4 kali 7 meter. 28 meter persegi. Si rumah itu harus dikasih tempat kayak gitu. Nah, peraturan-peraturan itu biar apa? Biar Bandung tetap sebagai daerah yang sejuk, resapan air, tidak kebanjiran, bebas dari segala jenis bencana alam. Karena yang tadi itu, bencana alam rek di gunung meletus, katakan ku Lembang. Rek banjir, di kalalapna balah itu. Pokoknya mah disusun bagaimana rupa biar tidak kena bencana apapun. Pas Indonesia merdeka, luar biasanya pemerintah Indonesia bikin dulu rumah-rumah sebelum jalan. Matakna ke wilayah timur tak. Dari sini ke Cibiru, jalan besarnya, jalan utama cuma 2. Daerah yang ini kan jalan Ahmad Yani gitu deh. Yang ujung berungnya gitu, jalan itu. Nasution ya, Nasution. Sama Soekarno-Hatta. Padahal di situ dibangun perumahan, komplek perumahan banyak sekali. Kok orang zaman now. Jadi ini teh benar-benar akhirnya apa? Kota yang dibangun sama Belanda sampai detik ini bebas macet, bebas banjir. Nah, daerah Supratman, Pusdai, itu bebas macet, bebas banjir. Karena jalannya banyak, kan daerah situ banyak kan jalannya tanya. Jalan Ciliwung teh, jalan Citarum teh, jalan apa banyak di sana teh, ngaleor-leor gitu lah. Banyak di situ jalan, sedangkan ketika kota diberikan kepada Indonesia, itu teh rumah dulu dibangun di mana-mana, baru bikin jalan. Makanya jalan teh leutik, kalau mau diperbesar, ngegusur rumah dulu. Jadi mahal gitu. Nah, ini sistem tata kota yang akhirnya salah. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya neranginnya terlalu panjang. Sok lah mau apa dulu.